29 November 2025, Kyiv kembali diserang dari udara, bukan serangan pertama, tapi skala dan efeknya layak diperhatikan lebih dalam. Lebih dari 600 ancaman udara terdeteksi. Beberapa dicegat, beberapa tidak. Yang disasar bukan hanya target militer, tetapi sistem dasar yang menopang kehidupan harian jutaan warga. Pertanyaannya bukan hanya berapa banyak drone yang digunakan, tapi kenapa hasilnya tetap terasa seperti kejutan? Menurut Angkatan Udara Ukraina, total 632 objek udara masuk wilayah mereka. 596 adalah drone tipe Geran, versi Rusia dari drone Shahed Iran. Sisanya rudal Iskander, KH-101, dan Kinzhal. Serangan dilakukan dalam beberapa gelombang, bermula malam hari, berlanjut hingga pagi. Drone datang dari berbagai arah, selatan, timur, dan sebagian dari wilayah Laut Hitam. Taktiknya terlihat, menghujani sistem pertahanan dengan beban terus-menerus. Bukan karena satu rudal sangat canggih, tapi karena jumlah, tekanan, dan timing. Ini menciptakan pertanyaan pertama. Apakah volume kini lebih penting dari akurasi? Target utamanya bukan tank, bukan pangkalan, melainkan pembangkit CHPP-5 dan CHPP-6 di Kyiv, gardu induk 750 kV Kyivska, jaringan distribusi panas dan air. Setelah serangan, pemadaman terjadi di Kyiv Barat, tekanan air menurun drastis, jaringan pemanas mati di beberapa distrik, komunikasi seluler terganggu selama beberapa jam. Semua itu terjadi dalam hitungan jam. Padahal ini bukan serangan pertama ke sektor energi. Artinya, meski sudah tahu apa yang disasar, sistem pertahanannya belum cukup mengimbangi. Setidaknya 2 orang tewas, belasan lainnya terluka, sebagian karena ledakan langsung, sebagian karena serpihan drone yang jatuh. Apartemen di distrik Solomiansky mengalami kerusakan. Gedung di Darnitsky terbakar sebagian. Beberapa rumah dan sekolah rusak ringan. Yang menarik, banyak kerusakan tidak berasal dari rudal yang menghantam, tapi dari puing yang jatuh setelah dicegat di udara. Dengan kata lain, bahkan pencegahan pun tetap memiliki risiko sipil. Beberapa drone yang jatuh diperiksa. Isinya, kamera malam, chip pemrosesan grafis, antena kendali. Kesimpulan awal, drone dikendalikan dengan visual real-time. Mereka bukan hanya dikirim dan meledak, tapi juga mencari dan mengejar. Dalam beberapa laporan, drone diduga mengikuti unit anti pesawat Ukraina yang sedang bergeser. Setelah radar aktif dan berpindah, drone berikutnya menarget titik itu. Artinya, satu drone mengintai, drone berikutnya menyerang. Taktik ini tidak bergantung pada kecerdasan buatan canggih, tapi pada integrasi video dan pilot jarak jauh. Dan hasilnya lebih sulit dideteksi, lebih sulit dihindari. Satu gudang logistik terkena serangan langsung. Menurut beberapa sumber, lokasi itu digunakan untuk distribusi senjata. Secara teknis, itu target militer. Namun, lokasi tersebut dulunya adalah fasilitas pos sipil. Dalam banyak konflik, batas ini sering kabur. Fasilitas sipil dimanfaatkan karena akses, infrastruktur, dan keterdesakan. Tapi ketika itu terjadi, risikonya meningkat, terutama untuk warga sekitar. Pertanyaannya,
Apakah struktur logistik Ukraina saat ini sudah aman atau masih mengandalkan fasilitas sipil di wilayah padat penduduk? Sebagian besar drone dan rudal berhasil dicegat, tapi sebagian kecil sudah cukup untuk menciptakan pemadaman luas. Dan ini bukan hanya tentang kemampuan menembak jatuh, tapi kecepatan pemulihan. Butuh waktu berjam-jam untuk mengembalikan listrik. Air bersih butuh tekanan ulang. Pemanas tergantung distribusi energi yang stabil. Ukraina mungkin kuat dalam pencegatan, tapi masih tertinggal dalam soal kelangsungan layanan dasar. Maka muncul pertanyaan lanjutan. Apakah strategi bertahan sudah mencakup sistem pemulihan cepat? Serangan ini tidak hanya relevan bagi Ukraina, tapi juga bagi kota-kota lain di masa depan jika konflik asimetris semacam ini menyebar. Kota besar bisa lumpuh bukan karena pasukan darat, melainkan karena air tak mengalir dan listrik tidak menyala. Yang diuji hari ini bukan tank atau peluru, tapi sistem distribusi energi, air, dan logistik. Serangan ke Kiev 29 November bukan hanya deretan data. Ia menampilkan bagaimana sebuah kota bisa terganggu, meskipun serangannya terdeteksi dan sebagian besar dicegat. Ini memunculkan pertanyaan yang perlu dipikirkan bersama. Seberapa kuat sistem dasar kita saat diserang? Apakah kita hanya menyiapkan pertahanan atau juga kecepatan pulih setelah terguncang? Seluruh informasi dalam video ini bersumber dari laporan terbuka, media kredibel, dan data publik hingga 30 November 2025. Kami tidak mewakili pemerintah, militer, atau kelompok politik manapun. Tujuan video ini bukan untuk menyudutkan pihak tertentu, melainkan mendorong pemahaman dan pembelajaran kolektif dari konflik yang sedang terjadi. Jika Anda merasa konten ini membantu Anda berpikir lebih jauh, Anda bisa tinggalkan komentar atau bagikan ke rekan yang mungkin juga tertarik. Gunakan ruang diskusi dengan bijak. Karena memahami peristiwa besar seringkali dimulai dari percakapan sederhana. Sampai jumpa di analisis berikutnya.